Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sudut Kota. Oke dulur, kali ini tim Sudut Kota akan keliling Surabaya. Kita akan review beberapa monumen perjuangan di Surabaya. Ada berapa monumen di Surabaya? Simak terus video kami, ikuti sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulur Sudut Kota. Kali ini kita akan keliling Surabaya untuk mencari monumen-monumen perjuangan di Surabaya yang mungkin banyak dari kita belum mengetahui. Oke dulur, kali ini kita berada di Monumen Wira Surya Agung. Letaknya berada di Jalan Raya Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Berada di sebelah kiri jalan raya, berseberangan dengan Terminal Jayabaya. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan tentara pelajar yang pada fase pertama pertempuran di Surabaya berhasil menguasai dan merebut jembatan Wonokromo, salah satu jembatan yang menjadi basis kekuatan sekutu ketika berusaha membangun kembali kekuatannya di kota Surabaya. Monumen ini adalah simbol semangat juang yang diberikan oleh tentara pelajar waktu itu dalam berusaha menggempur dan menghancurkan sekutu di Surabaya. Dengan semangat juang yang tinggi, bersama arek-arek Surabaya, mereka bertempur merdeka atau mati mempertahankan kemerdekaan, khususnya di Surabaya. Berikutnya adalah Monumen Ronggolawe, letaknya di sekitar Taman Ronggolawe, Jayabaya. Monumen yang didirikan untuk mengenang sosok yang berjiwa kesatria dan berjiwa kepahlawanan tinggi yang ada pada masa zaman Kerajaan Majapahit, yaitu Ronggolawe. Yang kita lihat saat ini adalah monumen perjuangan Polri. Monumen yang didirikan untuk menghormati perjuangan Polri, terutama polisi istimewa yang dikomandoi oleh M. Yasin. Polisi istimewa yang dipimpin oleh M. Yasin adalah modal pertama arek-arek Surabaya dalam berperang melawan penjajah dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Polisi istimewa kini lebih dikenal dengan nama Korps Brimob. For your information ya dulur, monumen perjuangan Polri ini adalah satu-satunya di Indonesia dan hanya ada di kota Surabaya. Monumen ini adalah monumen yang telah mengalami renovasi dari bangunan monumen sebelumnya. Tujuannya adalah biar monumen ini menjadi lebih menarik bagi generasi-generasi muda untuk berkunjung ke sini dan bisa melihat perjuangan kepolisian Republik Indonesia mulai dari zaman kemerdekaan hingga saat ini. Monumen berikutnya adalah Monumen Pers Perjuangan Surabaya.
Monumen ini adalah bukti perjuangan pers di Surabaya sejak zaman penjajahan Jepang hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Di monumen ini juga berdiri kantor berita pertama di Surabaya. Berikutnya adalah Monumen Tugu Pahlawan. Monumen yang menjadi ikon kota Surabaya ini berdiri di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Jontong, Surabaya. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Di area Tugu Pahlawan sendiri, di dalam tanah dengan kedalaman 7 meter terdapat Museum Tugu Pahlawan. Museum yang di dalamnya menceritakan perjuangan 10 November, termasuk pidato penyemangat Bung Tomo. Rekamannya juga ada di Museum Tugu Pahlawan ini. Selanjutnya adalah Monumen Gubernur Suryo. Monumen yang didirikan untuk menghormati Gubernur Jawa Timur pertama kala itu yang meninggal saat pemberontakan G30 PKI 1948 di Madiun. Berikutnya adalah Monumen Panglima Besar Sudirman. Monumen ini berada tepat di tengah taman yang membelah Jalan Yosudarso. Berdiri tepat di depan Balai Kota Surabaya. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa besar Jenderal Sudirman yang berjuang di masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di salah satu sisi monumen ini terdapat pahatan kata-kata mutiara Jenderal Besar Sudirman. Selanjutnya adalah Monumen Kapal Selam atau sering disebut Moncastle. Berada di Jalan Pemuda nomor 39 Embong Kaliasin, Surabaya. Monumen ini adalah badan utuh dari kapal selam KRI Pasopati 410, yaitu kapal selam yang berperan penting pada masa perjuangan Trikora. Saat ini monumen kapal selam inilah yang terbuka untuk umum di masa pandemik ini atau masa new normal dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Masuk ke dalam monumen ini kita akan bisa melihat kondisi real di dalam kapal selam yang mungkin jarang bisa kita ketahui. Yang kita lihat saat ini adalah ruang komandan. Kondisi real di dalam Moncastle ini sesuai dengan kondisi aslinya pada saat itu. Moncastle sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari ruang komandan, ruang kemudi, ruang juru kompas, bahkan ruang torpedo. Jika kita berkunjung dan masuk ke dalam Moncastle, kita bisa merasakan situasi di dalam kapal selam seolah-olah kita adalah bagian dari kru kapal selam itu sendiri.
Di monumen kapal selam ini juga tersedia videorama yang menceritakan tentang KRI Pasupati 410 di masanya ketika beroperasi. Selanjutnya adalah Monumen Bambu Runcing. Monumen yang terletak di jantung kota Surabaya ini sangat mudah ditemukan. Dengan bentuk 5 bambu runcing yang tingginya tidak sama, monumen ini menjadi simbol gigihnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajahan di Indonesia walau dengan senjata seadanya. Monumen ini juga menjadi salah satu ikon kota Surabaya yang sangat terkenal hampir di seluruh Nusantara. Yang kita lihat kali ini adalah monumen patung karapan sapi, monumen yang menyimbolkan semangat untuk maju terus ke depan menggapai cita-cita yang besar. Selanjutnya adalah monumen patung merdeka atau mati, salah satu dari 3 patung rakyat berjuang yang ada di Surabaya. Monumen patung ini menggambarkan semangat rakyat Surabaya yang saat itu bertempur melawan sekutu dalam peristiwa 10 November. Pekik merdeka atau mati adalah penyemangat pejuang saat itu untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jembatan Merah adalah monumen perjuangan yang menyimbolkan pertempuran 10 November di Surabaya. Sebagai salah satu monumen bersejarah di Surabaya, Jembatan Merah menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI. Satu lagi adalah monumen Charles Viva Jayamai. Sayangnya tidak bisa kami kunjungi. Lokasinya berada di Kormatim Surabaya dan selama pandemi ini masih ditutup untuk umum. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi ilmu dan bermanfaat bagi semua. Salam sudut kota.